Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Geekbiz TV. Pengen namain Geekbiz FX, cuman aduh terlihat asal dipandang pro pisan gitu, sini nggak pro gitu ya. Padahal mancana naon gitu. Ya mah hobi-hobi we. Saya bikin konten forex ini seputar daily saya transaksi itu pengen lihat dengan modal kemarin yang 256 bisa jadi berapa dalam selama 1 bulan ya, 20 hari gitu. Dengan teknik scalping yang dimana time frame-nya digunakan di M15 untuk analisa dan buka transaksi di M5 dan M1. Kita lihat juga kondisi pasarnya lagi kayak gimana. Tetap tekniknya saya menggunakan BOS dan COCH, Change of Character, dan juga Breakout Structure ya teman-teman. Nah, sekarang saya udah buka posisi transaksi. Kenapa saya bisa buka posisi di situ? Karena posisi harga ini, karena harga sekarang itu dia udah menembus dari harga yang paling tinggi, yaitu di harga 18.40. Kalian bisa lihat ya di pinggir kanan ini 18.40. Nah, itu artinya udah breakout, dan breakout itu ke dalam M15 masih ada kurun waktu sekitar 8 menit lagi gitu. Ya 8 menit lagi dia akan mengganti candlestick. Nah, dimana akan ada terjadinya rebound tipis. Nah, tetap saya akan mencari COCH-nya. COCH-nya itu change of character yang cancel itu di sini di harga paling tinggi 18.50, dia pasti akan kembali lagi harganya ke harga itu rata-rata. Cuman entah kapan dimana, karena ada likuiditas mini, likuiditas kecil gitu kan, yang akan terjadi, yang ya biasa dilakukan oleh para retailer dan juga para manipulator gitu. Nah, untuk sekarang saya memposisikan kalau misalnya harga dia akan naik, itu dia sampai harga bikin set TP-nya itu di harga setengahnya dari candle track area ya. Nah, ini saya sebutnya dari M15 itu saya lihat, saya pasti bikin dulu garis yang paling tinggi dan garis yang paling rendah. Nah, itu dimana kita bisa kelihatan warfield-nya gitu. Arena perangnya mereka itu sampai mana. Nah, biasanya dia akan kembali lagi ke harga paling tinggi. Ini 100%, 0%. Nah, dari 100% ini saya akan geser TP-nya ke mana ya? Saya kembali lagi ke sini. Kenapa bisa di situ? Karena terjadinya change of character di sini. Ya, dia mau ngebreak nggak jadi, dan otomatis dia akan balik lagi. Bisa juga sampai mentok ke sini sih, balik lagi dia akan turun lagi. Cuman saya ngambil cari aman, saya sudah langsung set TP-nya di sekitar sini. Ini juga saya bikin TP juga di sini gitu teman-teman ya. Nah, nanti kalian apa ya, ini sharing gitu ya, pengen tahu apa sih change of character BOS itu, kalian bisa tahu dari mana. Nanti kalau misalnya kalian, apalagi udah teman-teman yang udah pernah trading saham gitu ya, trading apapun itu, pasti kelihatan lah dari candle itu gitu, pasti kelihatan di mana akan terjadinya support dan resistance. Sebenarnya basicnya sih itu gitu ya, cuman istilah lainnya itu ya namanya BOS dan COCH, di mana ada breakout dan juga change of character. Di mana change of character itu ya, misalnya dia udah sell, dia bikin COCH ya kayak gini, COCH ya, change of character itu udah valid, dia bakalan turun, udah turun. Dia mau breakout nih dari COCH sebelumnya di sini, dia mau udah breakout tapi ternyata cancel. Nah, ternyata itu jadi change of character pullback, yang dimana akan menandakan bahwa dia akan kembali naik gitu kan, dia nggak jadi BOS gitu, break of structure. Tapi kalau misalnya udah BOS itu, contohnya dari COCH ini yang harga ini ya, bisa kalian lihat ya kursor yang saya ini. Nah, dia udah change of character, dia ketembus nih breakout ya, sama yang si ini kan breakout tuh ya kan, nih bisa lihat dah breakout nih, dan kita belajar dari yang sebelumnya. Nah, ini change of character, ini change of character, yang dimana change of character itu dia udah set valid, ternyata nggak valid ya, dia reject dan dia kembali lagi ke atas dan jadinya BOS. Nah, ini BOS. Nah, udah BOS. Kenapa BOS? Karena BOS menembus COCH. Ini BOS-nya berarti break of structure-nya. Ternyata dia valid juga. Dia bikin lagi change of character mini, yaitu dimana manipulator ya. Ini para manipulator ya. Karena di dunia saham tuh, dunia trading itu gila, penjahatnya tuh banyak banget bro. Bukan di bisnis depan mata kalian aja ya, mungkin teman kalian apa buka konveksi atau apa, jualan apa, makanan dan lain-lain. Wah, di sini lebih kejam gitu.
para pesaing-pesaing itu lebih kejam gitu, menjatuhkan kita itu lebih kejam di sini. Nah, dari situ udah dia naik BOS, ternyata udah break obstructor, dia valid akan menjadi buy. Betul akan menjadi buy, dan ternyata titiknya di sini. Dia paling berhenti di sini dan sell turun. Udah sell turun, terus di sini kan kembali lagi ke titik BOS kan. Ini BOS, udah sebutnya BOS, break obstructor. Ini karena menembus COCH. Nah, dari sini dia akan artinya ini bakalan sell. Betul, dia sell dan pasti akan naik dulu. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mengambil posisi di saat naik setengahnya. Kita buka posisi melanjutkan sell ataupun buy. Itu sesuai dengan prediksi yang kita yakini. Gitu ya. Yang tadi kita bisa lihat dulu BOS dan COCH-nya. Nah, contoh seperti ini. Dia ini udah COCH dan dia udah bos ya, COCH-nya nggak jadi, COCH fix, dia mau BOS, mau break starternya juga nggak jadi, itu artinya sideway. COCH juga sama, COCH juga sama, dan dia tadi mau jadi BOS ya, BOS udah benar, udah mau bikin BOS break obstructor, tapi dia valid. Dia rejectnya kenapa? Karena di sini ada yang namanya titik BOS-nya. Nah, titik BOS ini kalau misalnya kita lihat, ini BOS ya, BOS ini, titik BOS di mana terjadinya tembus BOS. Nah, dari BOS ini nggak akan mungkin 100% dia akan menyentuh lagi garis sesuai dengan ini ya, tapi kita harus tahu dulu, mungkin 1/4-nya gitu ya, atau mungkin setengahnya atau 3/4-nya, kita harus tahu. Itu kita harus menggunakan akal kita gitu. Tetap intuisi kita harus bermain, di mana menentukan intuisi yang sesuai dengan teori gitu. Jadi terarahkan, kita harus tahu itu di mana. Nah, ternyata dia valid, nggak jadi, reject nggak jadi valid ya, naik lagi, terus udah naik, dia udah bikin COCH lagi, tapi COCH-nya juga sama, dia nggak batal gitu ya, karena tidak bisa menembus COCH sebelumnya. Sorry ya, betul. Nah, setelah itu dia turun, dia mau jadi change of character lagi karena dia mau BOS nggak jadi, mas setengahnya dia naik. Nah, dari naik ini dia akan terus naik, bro. Udah naik terus, nah kita harus lihat hati-hati nih. Ini ada yang namanya BOS juga di sini, ya. Cuman nggak tahu ini apakah mild atau hard, kita nggak tahu ya. Ya, di situ kita harus tetap juga antisipasi. Antisipasinya gimana? Kita bisa TP tetap di sini. Kita TP di sini sama. Nah, nanti kita pasang stop loss kayak kemarin, stop loss to profit gitu. Stop loss to profit di mana nanti harga sudah melambung naik, dari sini kita siap-siap turunin ini stop lossnya di sini, ini stop lossnya di sini. Nah, baru kita nanti angkat ke sini. Jadi di saat harga dia akan membalik, kita udah tetap profit gitu ya. Oke, teman-teman. Kayak gitu triknya ya. Nah, ini kan tersendat-sendat nih karena M15 gitu, udah mau ganti candle gitu ya. Siap-siap ini, dia pasti akan turun dulu sedikit baru dia naik. Kita lihat tar. Ada kurung waktu 1 menit lagi, kita lihat di M1. Nah, siap-siap di M1 kita lihat. Kita antisipasi nih, teman-teman. Mana nih BOS-nya? Ini udah BOS ya. Tuh, BOS, ini titik BOS nih. Titik BOS, ini titik BOS. Ya, dan ini juga sama titik BOS. Nah, kalau dia dia keambil, misalnya dia tembus, itu akan kemungkinan dia akan sell dulu. Nah, itulah antisipasi kita mau ambil atau mau cut. Kalau saran saya sih main tipis ya, cut aja gitu. Cut aja. Nah, ini udah mulai ganti ya M15, dia turun dulu kan 1/4-nya. Nah, dari sini dia pasti bakal balik lagi ke sini, dia langsung lanjut naik ya. Kita lihat. Oke. Buat teman-teman kalau yang sudah terjun di dunia trading, kalau misalnya kalian tetap gagal, sebenarnya dari gagal itu bukan dari nasib ya, justru menurut saya kegagalan itu awal dari kemenangan, dimana bahwa kita tuh sungguh-sungguh atau tidak gitu mempelajari hal bidang itu. Lu mau belajar bisnis usaha apapun, kalau misalnya mindset lu anjir, wah rugi gue di sini, gue berhenti dan gue mencoba lagi yang lain, mencari lagi, ya bakal kayak gitu terus gitu, dan ujung-ujungnya bisa sukses
kalau kalian udah jenuh gitu, udah ini malesnya gimana ya, udah jenuh, pindah-pindah aja, gue coba fokus. Nah intinya sih fokus gitu. Nah, di sini kan lihat udah mulai dia turun, ini udah bikin BOS ya di sini ya, bikin BOS, udah bikin BOS dia, tapi dia nggak bisa ngebreak ya. Kalau misalnya dia ngebreak itu fix dia bakalan turun. Saya udah pasang stop loss, udah antisipasi stop loss gitu. Tadi udah mulai profit, tadi udah nunggu profit ya saya tuh ya, udah mau profit nggak diambil, biasa penasaran pengen tahu nih dia bener naik enggak gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap enggak jadi dia reject, tetap malah lanjut turun, ya udah. Cuman dari posisi candlenya itu arahnya itu udah arah naik ya, bisa kelihatan tuh kan, saat ada bikin letter U ya, tep tep tep. Nah udah bikin letter U, udah apa ya, udah sinyalnya udah sinyal buy, tapi ya biasalah penipuan gitu, suka banyak penipuan ya, kita harus hati-hati bro. Men ini tuh harus susah apa ya, gampang susah kelihatan tuh gampang gitu, cuman dari itu bukan dari masalah gampangnya gitu, tapi mental lu udah sampai kayak gimana, lu mau nahan atau kayak gimana nya itu kembali lagi ke diri lu sendiri gitu bro. Yang saya ngalamin ya, tuh kan dia mulai naik dari setengahnya, dari setengah udah naik tuh kan. Nah siap-siap nih, sampai mana dia naik, geser time frame-nya mana, time frame besar. Nah dia udah ngebentuk W ya, satu dia udah mau ngebentuk W nih, 1 2 bisa kita garisin, 1 2 3 4 ya. Nah, ini udah mau ngebentuk W dia. Tuh. Dan kalau udah ngebentuk W berarti namanya itu dia akan buy. Biasanya ya dia sudah naik W, nah di sini dia akan terjadi rebound tipis. Saya akan TP naik di sini. Sesuai dengan time frame H1 ya, udah dilihat indikasinya dia bakalan naik gitu. Cuman sepertinya nih ya, gitu. Ini rek ngahedeun heula gitu, rek cicing-cicing heula gitu di dia katanya. Karena ada waktu 11 menit lagi mau berganti H1 gitu ya. Dia teh. Ini H1 dia pasti bakalan terus di sini harganya, bro. Makanya antisipasi lebih baik gitu kan. Lebih baik kita diambil dulu ya, diambil dulu semuanya. Oke. Nah, kita geser ke time frame H1. Dari H1 ini kalau dia stuck di sini, nah karena ini kan ada titik BOS ya. Tuh bisa lihat kan ada resisten, hambatan lah. Nah, kalau misalnya dia nggak menembus sisi, dia bakalan turun setengahnya di sini. Nah, siap-siap saya buy limit di sini. Kalau saya triknya gitu, bro, ya. Ini trading yang sehat, benar dan selamat gitu. Kan udah profit lagi dikit gitu kan, lumayan, udah naik 572 gitu kan, tadi udah 510 ya kan. Lumayan udah profit segini gitu ya, bro ya. Tuh kan, oh ternyata dia terus lanjut naik nih. Oke, mantap. Apakah saya anjir kaduhung ya, misalnya nyesel nih malah di close nih, jangan kayak gitu ya. Kalau trading tuh gitu. Jangan menyesal gitu kan, keputusan apa yang kamu perbuat itu kamu harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kamu pilih gitu. Ya udah biarin aja, ikhlasin. Oh mungkin bukan rezeki saya di situ ya, mungkin saya udah selamat, gimana kalau misalnya dia balik ke bawah gitu kan, ya gua rugi gitu kan, ya udah biarin aja. Nah, apakah sekarang saya harus buka transaksi? Enggak, aku nggak akan dulu buka transaksi. Ini pasti dia akan ngejar ke harga 1845 disesuai dengan ini. Nah, dari sini saya siap-siap buy limit. Buy limitnya di mana? Buy limitnya di harga setengahnya ini. Oke. Setengahnya ini. Dia pasti akan pas H1 ganti, M30 H1 ganti, dia akan turun, udah turun, dia lanjut naik ya. Oke, kebetulan lama marketnya masih laku, masih butuh waktu sekitar 9 menit gitu kan. Jadi ya cukup sekian untuk transaksi pagi ini.
dengan Geekbiz di sini. Kalau teman-teman suka ya silahkan tolong di like, di subscribe juga, dan juga dikasih komen untuk bertanya-tanya, bisa direct langsung ke IG saya. Pokoknya jangan khawatir dengan yang namanya saham, trading apapun itu, jangan panik, jangan gimana gitu ya, cukup tenang aja. Dan kalau saya pribadi dulu saya mencari trading itu mencari uang ya, anjir uang banyak harus gimana gitu, harus profit uang enggak. Kalau saya sekarang mindsetnya, kalau trading itu sangatlah menyenangkan. Trading itu adalah sebuah permainan ataupun ya sebuah karya seni yang kita ciptakan. Ya contohnya kayak garis-garis gambar kayak gini, menurut saya itu adalah sebuah seni gitu ya menurut saya gitu. Ya jadi hiburan buat saya gitu kan. Cari uang juga sama, tapi kalau misalnya lo ya udah nggak apa-apa, nothing tulus aja yang kayak gini mah gitu. Tenang, kita harus belajar menempa mental kita dan mindset kita diperbaiki yang salah. Pokoknya jangan profit harus meledak gitu ya, benghar gimana, janganlah mindset kayak gitu, justru malah jadi kita nafsu gitu. Justru saya tuh di dunia trading tuh guru saya besar, guru dalam kehidupan gitu, dimana mengelola memanajemen yang namanya nafsu, kedisiplinan, keyakinan gitu ya. Terus bagus juga dalam ibadah gitu ya, saya terus bersyukur gitu ya. Dan alhamdulillah dikasih bidang ini tuh merasa percaya diri dan gak khawatir gitu, gak punya uang gitu ya, pasti selalu ada jalan gitu ya. Kalau saya sih berpikir seperti itu gitu ya, karena saya kan living for trade ya, trade for life gitu ya, trading for living gitu ya kalau saya itu gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, dijalani aja brother ya. Jadi mindsetnya gitu, jangan, apalagi buat teman-teman yang punya uang, uang saya harus mutar gitu ya, di mana terus investasiin ke orang, lebih baik jangan berinvestasi kayak gitu. Karena sayang banget gitu, lu investasi cuma dapat uang, di saat lu rugi lu nggak dapat apa-apa. Cuma beda kalau misalnya lu terjun sendiri dengan semua apapun usaha itu, kamu rugi atau kayak gimana, kamu tetap bukan dapat uang tapi kamu dapat ilmunya. Ilmu itu adalah sangat uang, lebih berharga dari uang. Kalau uang itu bisa inflasi, kalau ilmu itu tidak akan pernah inflasi. Oke, cukup sekian, kita akhiri aja di sini. Jangan lupa ya bantu saya, support saya teman-teman semuanya. Terima kasih berkat doa kalian semua juga, buat doa teman-teman saya semua juga, saya bisa di awal 2023 ini saya bisa move on gitu. Semoga aja more better than tahun lalu daripada tahun lalu gitu. Semoga lebih baik lah. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.